Latihan hari ini. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan datang di latihan kita pada sore hari ini yang merupakan latihan terakhir dan merupakan latihan secara keseluruhan. Kita lihat menitnya juga kira-kira berapa lama gitu ya, kita menghitung menitnya juga. Dan sekaligus juga untuk mengingat kembali dan melihat mengingat semua urutan-urutannya dan lagu-lagu apa, karena gini, saya selain saya menyanyi lagu saya sendiri, ada juga saya menyanyi medley lagu-lagu dari grup band gitu. Jadi saya harus menghafal urutan-urutannya seperti apa, masuknya di bagian mana. Begitu pula dengan Dio, sama juga Dio menyanyikan lagu-lagu yang boleh dibilang untuk umur Dio sebenarnya jauh sekali ya. Tapi ada lagu karena ini lagunya temanya sendiri kan tahun baru 80 90-an. Jadi beruntung sekali Dio bisa menyanyikan lagu dari ayahnya ya, lagu dari ayahnya, yaitu lagu dari Freddie Hitipiu. Apa judul lagunya? Judulnya Mungkinkah Terjadi. Nah, mungkin pasti tahu semuanya kalau dengar lagu itu, pernah dinyanyiin oleh Utha Likumahua dan Trie Utami, duet. Jadi pas sekali. Nah, Dio juga harus melatih itu karena banyak sekali lagu-lagu yang dia nyanyikan, di mana lagu-lagu itu adalah lagu-lagu papa mamanya ya, lagu-lagu saya juga ya, zamannya saya. Jadi itu tadi sekilas cerita di balik latihan kita hari ini. Berarti kalau sampai detik ini, sampai latihan terakhir ini sudah berapa persiapan? Berapa persen? Udah boleh dibilang 95% lah. Udah 95% karena kita sudah benar-benar sudah sudah hafal ya, sudah tahu, karena yang penting kita tahu urutannya kapan masuknya di bagian lagu yang ini, di lagu yang satu gitu kan, karena aransemennya dibuat sedemikian rupa indah oleh teman-teman band kita ini, oleh Ruth Sahanaya Band ini. Jadi ya seneng banget gitu ya. Menemukan kesulitan apa mungkin Mas? Sementara ini sih nggak ada kesulitan ya. Paling yang perlu kita hafal adalah kadang lirik-liriknya aja ya. Apalagi kalau yang bukan lagu kita gitu, yang bukan lagu saya terutama gitu. Jadi ya kayaknya perlu ekstra menghafal ya. Dan Dio kebetulan juga lagi sekaligus dia juga mempromosikan singlenya, dia nyanyiin ya lagu singlenya. Apa judulnya Dio? Judulnya Cinta Tak Butuh Alasan. Nah, Single pertama aku. single pertamanya, nanti bisa denger kalau pada datang ke sana ya, bagus lagunya. Nanti yang akan duet ini lagu apa aja atau? Yang akan duet nanti setelah lewat jam 12 itu kan partinya gitu ya. Nah itu ada kita nyanyi sama-sama bareng-bareng sama Dio ya. Ada kolaborasi mungkin dari musisi lain atau? Nggak ada, karena memang penyanyinya cuma kita berdua gitu. Selebihnya paling ada DJ kayak gitu-gitu kan untuk lewat jam 12-nya. Kenapa memilih Dio? Kenapa memilih Dio? Berduet dengan rentangnya cukup jauh gitu kan? Iya, karena gini, kalau setiap saya tampil gitu ya, saya selalu ingin memberikan jadi gini, sebenarnya dari pihak J Marriott sendiri memang mereka sudah meminta tidak hanya saya gitu ya, tidak hanya saya, tapi kalau bisa ada lagi penyanyi yang lain, tapi boleh dibilang mungkin yang untuk nge-grab anak mudanya gitu. Jadi saya dan Jeffrey kepikirannya Dio gitu. Jadi akhirnya Dio lah yang kita minta untuk ikut sama-sama nyanyi di malam tahun baru, menghabiskan tahun baru ini gitu. Dan kebetulan Dio salah satu penyanyi
muda yang baru, yang berpotensi dan mempunyai warna suara yang unik buat saya gitu ya. Jadi kayaknya pas banget gitu. Dan dia menyanyikan lagu-lagu era kita juga dengan baik banget tadi, keren dia nyanyinya. Mau teh malam tahun baru masih mengambil pekerjaan, mungkin pertimbangannya seperti apa sih? Pertimbangannya sebetulnya karena boleh dibilang rezeki ya, terus terang ya, emang itu berkat rezeki, masa kita tolak gitu ya. Ada yang nawarin terus maksudnya nggak mau, nggak mungkin banget kan gitu. Jadi buat saya ya saya bersyukur gitu, karena saya dipercaya, diminta oleh pihak JW Marriott Hotel untuk menghabiskan tahun baru bersama-sama dengan saya gitu. Gitu aja sih, sebenarnya simpel aja. Tapi mau Rezeki berkat ya, masa ditolak. kan banyak orang juga yang bilang bahwa tahun baru itu adalah pestanya para musisi Mamote, yang Ya, honornya betul, bisa berkali-kali lipat. Mungkin tanggapannya Mamote sendiri? Sebetulnya memang kalau dibilang ya memang iya, karena terus terang di malam tahun baru kita tidak boleh dibilang tidak bisa enjoy dengan keluarga sendiri, tapi kita kerja, kita menghabiskan waktu untuk untuk menghibur orang lain gitu ya. Jadi saya rasa sah-sah aja gitu ya kalau kita kita sudah memberikan waktu kita gitu ya, tenaga kita juga gitu ya, dan sampai boleh dibilang sampai larut malam gitu ya. Jadi saya rasa itu juga merupakan suatu penghargaan untuk kita sebagai penyanyi ya. Yang paling perbedaannya sih ketika show biasa gitu kan dengan show di malam tahun baru. Pasti beda, lagunya lebih banyak. Lagunya banyak banget kan kalau mau kalau di malam tahun baru ini, karena kalau nyanyi biasa kan di per event gitu ya, di event-event tertentu kan memang terbatas juga waktunya ya. Waktunya paling kita paling banyak 7 lagu, itu juga udah banyak banget biasanya ya, karena biasanya paling banyak 6 lagu biasanya, seperti itu ya gitu. Kecuali kalau di wedding ya biasanya agak lebih sedikit ya, untuk nyanyi di wedding lagunya biasanya gitu. Ini sampai berapa lagu? Ini kalau boleh dibilang dari judul lagu ya, judul lagu aja mungkin berapa ya, ada sekitar 20-an kali ya dari judul lagu, karena itu ada yang di medley, ada yang dibuat medley. Jadi kalau dari judul lagu sih ada sekitar 20-an ada gitu. Dari Mamote ada riders tambahan atau khusus lagi nggak sih buat nanti riders dari Mamote gitu Bawa tambahan? keluarga kan? Oh Saya iya boleh iya ridersnya itu mungkin bawa keluarga. Sama keluarga, jadi sebenarnya tetap bisa juga kok sama keluarga kalau saya nyanyinya di Jakarta ya, apa di Bandung yang deket-deket itu masih bisa. Saya tetap bertahun baru dengan keluarga juga, masih bisa bawa keluarga gitu. 2020 apa yang mau dibuat lagi? Ada sesuatu yang baru kah? Ya 2020 saya sih punya keinginan, karena udah kangen sama suasana konser. Saya udah lama sekali ya nggak konser ya, jadi minta juga dukungan teman-teman semua juga supaya saya bisa melaksanakan keinginan saya ini. Udah rindu banget sama suasana konser gitu ya. Semoga aja bisa, dan semoga ada penyandang dana, investor yang mau bekerja sama ya. Sebelum-sebelumnya kenapa Mamote nggak terlaksana, jadi cukup panjang dan sampai sekarang belum? Iya, karena memang sulit ya, nggak mudah untuk mencari support atau penyandang dananya itu ya, nggak mudah, dan memang harus betul-betul sekali, karena perlu biaya yang besar kan untuk itu ya. Jadi saya rasa kendalanya ya di situ ya gitu. Saya juga nggak mau takabur, nggak mau sembarangan gitu untuk bikin konser, ayo kerjasama ini, tapi ya benar-benar mesti benar-benar lihat teman kerjasama kita gitu ya, supaya benar-benar kita yakin pasti bahwa ini bisa akan terjadi gitu konsernya gitu. Dream konser seperti apa sih Mamote mungkin?
Saya sih nggak muluk-muluk ya, sebenarnya saya kepingin untuk intinya sih untuk intimate aja, lebih intimate gitu, karena untuk konser-konser besar gitu saya bersyukur saya sudah hampir 35 tahun ya di industri ini. Saya bersyukur bahwa apa namanya masih diterima ya, untuk masih banyak yang meminta saya untuk menyanyi, menghibur orang-orang gitu ya, seneng banget gitu kepercayaan itu ya. Saya sih inginnya lebih intimate aja gitu, karena untuk konser-konser besar kan ya puji Tuhan sih, bersyukur sudah beberapa kali saya lakukan gitu ya. Jadi sekarang lebih kepada pengen yang intimate aja. Mama Ote, mungkin refleksi 2019 sendiri untuk Mama Ote seperti apa sih? 2019 apa ya, kalau saya coba merefleksikan kembali bahwa saya selalu cuma bisa bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan, itu aja sih, karena tetap masih bisa menghibur banyak orang gitu ya, dan masih bisa menjaga suara yang Tuhan kasih buat saya gitu. Jadi apa intinya, bersyukur aja terus lah gitu, bersyukur dalam segala hal, buat saya itu aja. Album nggak mau keluar lagi Mama Uti, atau Album, memang karena album ya. legenda seperti Mama Uti udah cukup dengan kebesarannya lagu-lagu yang sebelumnya, jadi nggak perlu lagi album? Iya, perlu juga, itu salah satu tanggung jawab ya, bikin album salah satu tanggung jawab kita sebagai penyanyi gitu. Sekarang ini aku rasa kayaknya untuk membuat album juga kayaknya, membuat sebuah album itu juga kayaknya juga nggak perlu terlalu kayak zaman dulu kita harus 10 lagu gitu ya, kayak gitu-gitu ya kan, cukup bikin single aja dulu gitu ya. Dan buat saya asal kita bisa mempromosikan dengan baik ya, itu pasti akan bisa akan bisa buat orang banyak untuk cepat ditangkap, diingat. Dan lagunya mungkin juga kalau menurut saya sih nggak perlu terlalu yang sulit-sulit ya, yang susah-susah, karena orang tuh sekarang pengennya cenderungnya lebih ke easy listening, yang gampang mereka ingat, mereka dengar, nggak usah terlalu lagu yang susah-susah, yang sulit-sulit ya. Nomor